Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 860440266, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendahuluan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan landasan berpikir kritis, sistematis, dan reflektif dalam membangun ilmu pendidikan agar menjadi ilmu yang ilmiah, bermakna, dan bernilai. Sementara itu, pendidikan yang bermutu akan melahirkan pemikiran baru yang mendorong perkembangan filsafat ilmu. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Ontologi memahami hakikat masalah. Epistemologi memastikan kebenaran pengetahuan. Aksiologi menilai nilai dan dampak penggunaan ilmu. Keterkaitannya dengan demikian, ilmu pendidikan tidak hanya berkembang secara praktis, tetapi juga memiliki landasan yang kuat secara teoritis dan nilai. 2. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik menumbuhkan cara berpikir kritis, reflektif, dan terbuka pada kebenaran. Hal ini akan melahirkan gagasan, teori, dan konsep baru yang memperkaya filsafat ilmu. Melalui proses belajar, manusia belajar mempertanyakan, menganalisis, dan mencari makna. Proses inilah yang menjadi sumber lahirnya pemikiran filosofis baru. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk membedah persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama. Yang pertama, ontologi. Apa hakikat manusia, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. 2. Epistemologi. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam proses pendidikan. 3. Aksiologi. Apa nilai, manfaat, dan tujuan moral dari pendidikan. Analisis ini membantu guru, pendidik, dan pembuat kebijakan mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bermakna. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Berikut beberapa contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan perlu dianalisis secara filosofis agar sesuai dengan hakikat manusia dan tujuan pendidikan nasional. Contoh, kebijakan Merdeka Belajar menekankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan perkembangan potensi peserta didik secara utuh. 2. Kurikulum. Kurikulum dirancang berdasarkan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi agar pembelajaran terarah dan bermakna. Contoh, kurikulum Merdeka memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai minat, bakat, dan tahap perkembangan mereka. Ketiga, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai dan cara berpikir ilmiah. Contoh, pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok melatih siswa berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah nyata. 4. Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan menggunakan pendekatan epistemologis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid, reliable, dan bermanfaat. Contoh, penelitian tindakan kelas, PTK, membantu guru memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan data dan refleksi. Kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bernilai. Sementara itu, pendidikan yang bermakna melahirkan pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif yang mendorong perkembangan filsafat ilmu. Dengan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu pendidikan dapat terus berkembang untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Ada buku Filsafat Ilmu dari Universitas Terbuka, ada dari Kemendikbudristek, ada dari Tilaar, kemudian juga ada dari Teaching Content and Thinking Skill, dan yang terakhir ada dari Ari Kunto. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.